Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di obrolan seputar Aswaja dengan tema Bid'ah dalam Islam. Saya Rika Murdia sebagai moderator, ditemani dengan dua narasumber saya. Yang pertama Dengan saya, Siti Perahu Nasihat. yang kedua Dengan saya, Elva Janasa Fitri. apa sih bid'ah itu? Nah, yuk kita tonton dan simak bareng-bareng. Dadah. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Menurut kamu bid'ah secara bahasa itu apa sih? Bid'ah secara bahasa berasal dari kata baku. Dalam lafal ini terdapat dua makna, yaitu makna yang pertama yaitu latih dan rusak. Sedangkan makna yang kedua membuat sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya. Iya, bahkan mana bid'ah secara bahasa itu sama kayak mana sunnah secara bahasa loh. Sunnah secara bahasa juga berarti memulai sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Wah, menarik sekali ya. Jadi secara bid'ah secara bahasa itu semua barang modern itu dianggap bid'ah ya? Atau bagaimana? Lalu definisi bid'ah secara istilah itu apa? Secara istilah, ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang memakai makna luas dan sempit. Yang makna luas, bid'ah itu mencakup semua hal baru baik urusan agama maupun dunia, asal tidak ada dalilnya. Sedangkan makna sempit, bid'ah hanya terbatas pada yang baru dalam akidah dan ibadah saja. Jadi kalau hal baru di luar akidah dan ibadah tidak disebut bid'ah. Wah, jadi ada dua buku ya? Nah, setahu saya ada pembagian bid'ah itu ada 5. Namun dari siapa dan apa saja sih? Itu dari Izzuddin bin Abdul Salam yang pakai makna luas. Beliau membagi bid'ah menjadi 5 berdasarkan hukum tadi. Yang pertama ada bid'ah wajib, seperti belajar ilmu nahwu supaya bisa paham Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada bid'ah sunnah, seperti membangun pondok pesantren, madrasah dan lain-lain. Yang ketiga itu ada bid'ah mubah, seperti jabat tangan setelah sholat subuh. Yang keempat ada bid'ah makruh. Contoh dari bid'ah makruh adalah seperti menghias masjid dengan ornamen yang berlebihan. Yang kelima ada bid'ah haram, seperti keyakinan mazhab Qadariyah. Tapi ada ulama seperti Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang bilang pembagian ini sebenarnya lebih ke makna bahasa, meskipun Izzuddin sendiri bilang itu definisi istilah. Wah, jadi dari makna sempit itu tidak memakai 5 pembagian itu ya? Betul, mereka tidak ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah dan lain-lain. Karena menurut mereka bid'ah hanya dilakukan dan ibadah. Contoh bid'ah yang mereka anggap adalah sholat subuh 3 rakaat dan keyakinan Mu'tazilah bahwa Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Tapi ada kritik juga, katanya kalau semua hal yang baru di luar akidah otomatis boleh. Padahal ada banyak hal baru yang tetap haram, seperti pemodern atau judi online. Nah, sering terdengar bahwa ada bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah. Nah, itu dari mana sih? Itu muncul dari pemahaman mana dasar. Semua yang baru itu bid'ah, tapi tergantung baik atau buruknya. Kalau baik bid'ah hasanah, kalau buruk bid'ah mazmumah. Yang mempopulerkan bid'ah hasanah itu Imam Syafi'i. Beliau berkata, perkara baru ada 2 yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan perbuatan sahabat itu sesat. Kalau tidak bertentangan itu tidak tercela. Nah, untuk pertanyaan terakhir, jadi kesimpulannya bid'ah itu apa sih? Intinya berbeda pendapat ulama tentang
Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian obrolan seputar aswaja kita kali ini.